Pelajaran Sekolah Sabat, Minggu 12 Oktober 2025. Pelajaran yang ketiga di triwulan yang keempat. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini yaitu Menyeberangi Sungai Yordan. Bacalah Yosua 3 ayat 1 sampai 5 dan Bilangan 14 ayat 41 sampai 44. Mengapa Allah meminta bangsa Israel untuk secara khusus mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi? Yosua 3 ayat 1 sampai 5. Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Bilangan 14 ayat 41 sampai 44. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Meskipun demikian, mereka nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Ini adalah pertama kalinya tabut perjanjian disebutkan dalam kitab Yosua. Sampai pada titik ini, dalam narasi perjanjian lama, tabut telah muncul dalam konteks tempat kudus. Keluaran 40 ayat 21. Dalam perjalanan Israel dari Sinai, dan dalam upaya yang gagal untuk memulai penaklukan Kanaan. Terdapat 3 peralatan yang paling sakral pada kemah suci Israel, yang masing-masing mengekspresikan hubungan khusus Israel dengan Allah. Pertama, loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Kedua, tongkat Harun, imam besar. Dan ketiga, buli-buli berisi mana. Tabut dan persiapan untuk menyeberangi Sungai Yordan mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka tidak memasuki Kanaan dengan cara dan waktu mereka sendiri. Penaklukan itu akan berhasil hanya jika mereka mengikuti cara dan waktu Tuhan. Tuhan yang digambarkan bertahta di atas kerub yang menutupi tabut perjanjian dan yang gerakannya seiring dengan gerakan tabut memasuki Kanaan di depan bangsa Israel sebagai pribadi yang memimpin penaklukan. Istilah yang diterjemahkan menguduskan atau menyucikan mengacu pada proses pemurnian yang mirip dengan apa yang dilakukan para imam sebelum memulai pelayanan mereka di tempat kudus dan apa yang dilakukan bangsa Israel sebelum menerima penyataan Tuhan di Sinai. Pengudusan ini melibatkan pembuangan semua dosa dan penyelesaian semua kenajisan ritual. Perintah yang sama muncul dalam Bilangan 11 ayat 18 yang berkaitan dengan mujizat Allah berikutnya. Persiapan seperti itu juga diperlukan sebelum berperang. Sebelum Allah berperang untuk Israel dalam peperangan, mereka harus menunjukkan kesetiaan mereka kepadanya dan percaya kepadanya sebagai panglima mereka. Mujizat penyeberangan Sungai Yordan akan membuktikan kepada bangsa Israel bahwa janji Tuhan untuk menghalau bangsa-bangsa Kanaan dari tanah itu dapat dipercaya. Dia yang sanggup mengeringkan Sungai Yordan juga sanggup mengaruniakan negeri itu kepada mereka. Tuhan tidak selalu membelah air Sungai Yordan. Campur tangannya tidak selalu terlihat jelas. Menurut Anda, bagaimanakah kita dapat mengembangkan kesiapan rohani untuk mengalami dan melihat campur tangan Tuhan demi kita? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Minggu 12 Oktober 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.